Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 471-475 Bab 471. Ketika Chen Qianqian mengeluarkan ponsel Lian, semua orang yang hadir tercengang. Mina juga membeku di tempatnya, dan ekspresi wajahnya menjadi tegang. Saat ini, dia sedang memikirkan bagaimana dia harus menjelaskan masalah ini nanti dalam pikirannya. Biarkan aku melihat gambarnya. Jiang Xiaoling tentu saja adalah orang yang paling ingin melihat Fendi Zanders mempermalukan dirinya sendiri, lagi pula Fendi Zanders telah mempermalukannya di depan begitu banyak orang ketika dia berada di Villa Xianhu. Jadi Jiang Xiaoling buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil telepon dari tangan Chen Qianqian, dan kemudian dengan hati-hati melihat ke arah Fendi Zanders di foto, dan Fendi Zanders yang berdiri di samping mereka saat ini. Orang ini pasti Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders saat itu lebih lemah dari sekarang, orang ini pasti dia. Chen Qianqian berkata dengan tegas. Coba saya lihat juga. Zhu Mengying juga buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil telepon, lalu mengamatinya dengan cermat, dan berkata dengan lembut, benar, orang ini adalah Fendi Zanders. Yang Chao dan Wei Daqiang juga melihat foto di telepon dan menemukan bahwa itu memang Fendi Zanders. Kikian, memang benar foto ini milik Fendi Zanders, tapi menurutku kamu tidak bisa meragukan identitas Fendi Zanders hanya karena sebuah foto, bukan? Wei Daqiang tidak ingin melihat kejadian ini terlalu buruk, jadi dia berkata dengan lembut kepada Chen Qianqian. Betulkah, foto ini hanya headshot biasa, tidak membuktikan apa-apa? Yang Chao buru-buru mengikutinya. Tentu saja foto-foto itu tidak membuktikan apa-apa, tetapi siapapun yang merupakan mahasiswa Universitas Jiangcheng kami mengenal orang yang ada di foto itu. Orang ini adalah orang miskin yang terkenal di Universitas Jiangcheng kami. Dia biasanya hidup dengan mengantarkan makanan dan kaleng bahkan tidak membayar biaya sekolahnya. Karena orang di foto itu adalah Fendi Zanders, dan keduanya memiliki nama yang sama, berarti anak ini adalah orang malang dari sekolah kita. Saat ini, Lian tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak. Setelah semua orang mendengar kata-kata Lian, mereka semua membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Foto tadi memang tidak ada cara untuk membuktikan apapun, tapi jika digabungkan dengan apa yang dikatakan Lian sekarang, itu bisa membuktikan identitas Fendi Zanders yang sebenarnya. Saya tidak menyangka Fendi Zanders benar-benar orang miskin. Jiang Xiaoling menutup mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya, saya sedikit curiga dengan identitasnya sebelumnya. Saya pikir jika Fendi Zanders benar-benar generasi kedua yang kaya, maka dia tidak boleh terlalu rendah hati. Saya tidak menyangka bahwa Fendi Zanders benar-benar orang miskin. Tanda seru petik 2. Zhu Mengying juga buru-buru memanggil. Fendi Zanders, kamu sangat menjijikkan sehingga kamu berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Kamu tidak buang air kecil untuk melihat seperti apa penampilanmu. Kamu tidak terlihat seperti seorang pangeran yang hanya mengenakan jubah naga seperti kamu. Benar, kamu masih tidak menyukai kami sekarang. Benar-benar tidak tahu malu. Bahkan jika kamu ingin mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarmu, Mina, kamu harus menemukan seseorang yang lebih normal. Menemukan seseorang seperti Fendi Zanders bukan untuk dirimu sendiri. Apakah itu menghalangi? Setelah Zhu Mengying dan Jiang Xiaoling mengetahui identitas asli Fendi Zanders, mereka tentu saja tidak perlu takut, dan mereka mengejek Fendi Zanders dengan nada yang kejam. Wei Daqiang dan Yang Chao, yang sebelumnya mampu membantu Fendi Zanders mengucapkan beberapa patah kata, tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat ini. Lagi pula, dengan begitu banyak bukti di depan mereka, mereka berdua tidak punya cara untuk terus berbicara mewakili Fendi Zanders. Ekspresi kepuasan muncul di mata Chen Qianqian. Bagaimanapun, inilah efek yang ingin dia lihat. Lagi pula, dia tidak bisa mengadakan pesta ulang tahun ini, jadi tidak ada yang boleh memikirkannya. Mina, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Chen Qianqian berjalan ke Mina dengan langkahnya, dan bertanya pada Mina dengan nada provokatif. Mina berdiri di tempatnya, tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan hendak mengakui bahwa Fendi Zanders memang aktor yang dia temukan, dan bahwa Fendi Zanders sama sekali bukan generasi kaya kedua. Tujuan pengakuan Mina atas hal-hal tersebut juga sangat sederhana. Dia tidak tega membiarkan orang-orang ini terus mengejek Fendi Zanders, karena dia merasa apa yang dikatakan orang-orang ini merupakan penghinaan terhadap kepribadian Fendi Zanders. Kak, Xiaoling, Mengying, aku. Mina membuka mulutnya untuk berbicara. Fendi Zanders tiba-tiba menghampiri Mina, dan berkata dengan lembut, Mina, aku ingat aku harus memberimu kunci villa, kan? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mina tertegun sejenak, lalu menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Karena teman-temanmu ini semua ingin mengunjungi Dijing Manor, ayo ajak mereka ke sana. Fendi Zanders memandang Mina dan melanjutkan. Tapi,
Mina menggigit bibirnya, tidak berani mengungkapkan tebakannya, karena jika dia mengatakannya, itu hanya akan membuat orang-orang ini semakin menertawakan Fendi Zanders. Tidak ada yang salah dengan itu. Villa itu awalnya milikku, dan aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan meminjamkanmu villa ini, tapi aku tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba mengganti villa itu, karena villa itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau begitu ayo pergi ke villaku untuk melihatnya. Fendi Zanders berkata pada Mina dengan tenang. Mina berdiri di sana dengan mata kosong, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Fendi Zanders, ini sudah waktunya, mengapa kamu bertindak bersama kami? Kamu hanya orang miskin, bagaimana kamu bisa memiliki villa? Chen Qianqian berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Apakah aku punya villa atau tidak, bukankah kamu pergi dan melihatnya sekarang? Fendi Zanders menjawab Chen Qianqian dengan ringan, lalu berjalan langsung menuju luar villa. Ketika Mina melihat bahwa Fendi Zanders benar-benar berencana untuk pergi, dia segera mengulurkan tangan dan meraih Fendi Zanders, lalu dengan lembut berteriak, Fendi Zanders, hari ini sudah larut, dan villamu cukup jauh dari sini. Tidak, ayo pergi lain hari. Kenapa kamu harus pergi di lain hari? Bukankah besok mereka akan mengadakan pesta ulang tahun? Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan berjalan keluar villa. Semua orang bingung dengan perilaku Fendi Zanders saat ini, dan ekspresi wajah mereka sangat bingung. Karena jika Fendi Zanders bukan pemilik villa itu, mengapa dia berinisiatif membawa orang ke sana? Jika setelah beberapa saat, semua orang mengetahui bahwa villa itu bukan milik Fendi Zanders, bukankah itu mempermalukan diri mereka sendiri? Ekspresi wajah Mina menjadi semakin bingung. Dia merasa bahwa dia baru saja diturunkan oleh Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak punya alasan untuk pergi ke sana. Apa yang akan dilakukan Fendi Zanders ini? Setelah melihat Fendi Zanders benar-benar berinisiatif membawa mereka ke villa untuk melihat-lihat, semua orang mulai mundur sedikit di dalam hati, karena mereka tidak dapat memahami perilaku Fendi Zanders saat ini. Bab 472. Fendi Zanders, kenapa kita tidak melupakannya saja? Hari ini sudah sangat larut, dan pesta ulang tahun Sisi akan diadakan besok malam. Ayo pergi ke agensi beberapa pagi lagi, mungkin kita bisa menemukan villa yang cocok. Kepribadian Wei Daqiang agak pemalu, dan dia tidak ingin melihat Chen Qianqian dan Mina membuat keadaan menjadi terlalu tegang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk Fendi Zanders lagi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wei Daqiang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Wei Daqiang. Awalnya, di mata Fendi Zanders, Wei Daqiang dan Yang Chao sama-sama adalah orang sombong yang akan menyenangkan siapapun yang punya uang, namun kini kesan Fendi Zanders terhadap kedua orang ini juga telah mengalami beberapa perubahan halus. Namun, setelah mendengar perkataan Wei Daqiang, Fendi Zanders sepertinya tidak berubah pikiran, melainkan terus berjalan menuju luar villa. Setelah semua orang melihat Fendi Zanders meninggalkan villa, ekspresi wajah mereka sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Fendi Zanders masih melakukan ini sekarang. Apa yang dipikirkan Fendi Zanders ini? Wei Daqiang baru saja menjelaskan dengan jelas bahwa dia masih ingin membawa kita ke villa. Jiang Xiaoling menghela nafas dengan nada bingung. Ya, apakah villa itu benar-benar milik Fendi Zanders? Zhu Mengying juga mengerutkan kening dan berkata, Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Xiaoling ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut kepada Chen Qianqian. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Karena Fendi Zanders ingin membawa kita ke sana, ayo pergi dan melihat. Saya ingin melihat bagaimana Fendi Zanders bisa menjelaskan kepada kita ketika dia tidak bisa membuka pintu villa. Chen Qianqian tersenyum menghina. Pada saat ini, dia yakin di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders sama sekali bukan generasi kedua yang kaya, jika tidak, Mina tidak akan bisa berkata-kata dengan apa yang dia katakan tadi. Mina, karena Fendi Zanders berkata demikian, ayo pergi dan melihat. Zhu Mengying menoleh dan berteriak pelan pada Mina. Dan Mina menarik napas dalam-dalam, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak dapat mengubah apapun meskipun dia tidak pergi bersama mereka, jadi dia hanya bisa tersenyum masam, lalu meninggalkan villa bersama semua orang. Beberapa orang benar-benar tidak menangis ketika mereka tidak melihat peti matinya. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar tinggal di Dijing Manor hari ini. Sopir saya sedang menunggu di luar. Ayo kita naik ke sana dan melihat-lihat. Pada saat ini, Lian juga berdiri dan berteriak dengan ekspresi yang sangat menghina. Bagus. Chen Qianqian buru-buru menyetujuinya. Semua orang mengikuti Lian keluar dari villa. Setelah meninggalkan villa, Lian meminta sopirnya untuk mengantar Fendi Zanders dan yang lainnya menuju Dijing Manor. Orang seperti Chen Qianqian belum pernah ke Dijing Manor. Mereka hanya pernah mendengar tentang Dijing Manor sebelumnya. Kali ini mereka bisa melihat sendiri kawasan villa termewah di kota Jiangcheng. Orang-orang ini masih sangat bersemangat. Mengenai apakah rumah No. 1 Dijing itu milik Fendi Zanders, mereka tidak terlalu peduli lagi, karena mereka semua merasa Fendi Zanders sama sekali tidak mampu membeli villa semahal itu.
Mina sedang duduk di dalam mobil, memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat cemas, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, Wei Dak yang baru saja turunkan tangga untukmu, mengapa kamu membawa orang-orang ini ke Dijing Manor? Hah? Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa villa itu bukan milikmu?" "Tidak apa-apa, kita punya kunci villa itu, mereka tidak akan mengetahuinya." Fendi Zanders menjawab Mina dengan nada yang sangat tenang. Tapi, Mina membuka mulutnya untuk berbicara, tapi dia takut kata-katanya akan melukai harga diri Fendi Zanders, jadi dia menelan kata-kata yang sudah ada di bibirnya. Mina tahu betul bahwa Fendi Zanders memiliki kunci villa itu, dan karena Fendi Zanders mampu membawa mereka melihat rumah itu dengan begitu percaya diri saat ini, itu berarti kunci yang diberikan Fendi Zanders kepada Mina memang asli. Tapi Mina merasa Fendi Zanders pasti mencuri kunci dari bagian penjualan. Jika Chen Qianqian ingin mengadakan pesta ulang tahun di villa ini, setidaknya memakan waktu 2 hari. Dijamin tidak akan ketahuan orang lain. Bagaimana kami bisa menjamin pemilik villa ini tidak akan datang kembali secara tiba-tiba? Pada saat itu, jika mereka ditemukan oleh pemilik villa, setidaknya mereka akan diusir, dan paling buruk mereka akan dibuat mengira bahwa Fendi Zanders dan yang lainnya adalah pencuri, dan mereka mungkin akan dikirim ke kantor polisi. Pada saat itu, segalanya mungkin berubah. Ini bahkan lebih merepotkan. Tapi Mina tidak tega mengekspos Fendi Zanders di depan banyak orang, jadi dia hanya bisa berpikir dalam hatinya, jika dia memasuki villa nanti, alasan apa yang harus dia gunakan untuk membiarkan Chen Qianqian dan yang lainnya keluar. Karena orang-orang ini baru masuk untuk melihat-lihat sekarang, jika mereka tidak tinggal lama, mereka tidak akan ketahuan, dan kalaupun ketahuan, mereka tidak boleh dianggap sebagai pencuri. Sementara Mina memikirkan masalah ini di benaknya, mobil BMW itu perlahan berhenti di depan sebuah kompleks villa mewah. Ketika semua orang melihat 4 karakter besar di Jing Manor, mata mereka membelalak dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari kompleks Villa No. 1 di kota Jiangcheng, hanya dengan melihat gerbang ini tidak sebanding dengan kompleks villa lainnya. Setelah Jiang Xiaoling turun dari mobil, dia tidak bisa menahan nafas pelan. Ya, jika aku bisa tinggal di area villa seperti itu seumur hidupku, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Su Mengying juga mengikutinya. Kita pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk tinggal di area villa seperti itu seumur hidup kita, tapi kita bisa memanfaatkan cahaya Fendi Zanders untuk masuk dan melihat-lihat. Jiang Xiaoling mengatakan sesuatu yang aneh. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Jiang Xiaoling, ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Tentu saja, dia bisa mengerti apa yang dimaksud Jiang Xiaoling, jadi dia mengabaikan Jiang Xiaoling, tapi terus berjalan ke depan. Saya tidak menyangka Fendi Zanders ini terlalu menyendiri, dan dia bahkan tidak berbicara dengan saya. Melihat Fendi Zanders memasuki area villa, Jiang Xiaoling tersenyum tipis, lalu menoleh ke Chen Qianqian dan berkata, "Qian, ayo masuk juga." "Kebaikan," jawab Chen Qianqian lembut, lalu berjalan menuju area villa. Namun saat Fendi Zanders hendak memasuki area villa, penjaga keamanan di ruang keamanan tiba-tiba bergegas keluar dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Setelah melihat penjaga keamanan bergegas keluar, Fendi Zanders membeku di tempatnya. Ketika Fendi Zanders datang ke sini untuk melihat rumah sebelumnya, dia selalu ditemani oleh Liu Chenwei. Fendi Zanders sendiri datang ke sini sekali, dan saat itu masih larut malam, sehingga penjaga keamanan tidak memperhatikan Fendi Zanders. Namun kali ini berbeda, tepat pukul 7 malam yang merupakan waktu puncak para pemilik villa untuk pulang. Dan dengan kekuatan kelompok Fendi Zanders, tujuannya terlalu besar, jadi tidak dapat dihindari bahwa penjaga keamanan akan waspada. Bab 473. Setelah mendengar penjaga keamanan menanyainya, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu menatap penjaga keamanan, dan berkata tanpa ekspresi, "Saya di sini untuk melihat rumah." "Datang untuk melihat rumahnya. Apakah kamu pemilik Dijing Manor?" Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, penjaga keamanan itu tertegun sejenak, lalu melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang dapat tinggal di Dijing Manor pada dasarnya adalah nama-nama besar di Jiangcheng, yang merupakan petinggi Jiangcheng. Tidak mungkin orang awam bisa membeli rumah di sini. Petugas keamanan melihat Fendi Zanders mengenakan pakaian yang sangat biasa, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya, jadi wajar jika dia meragukan identitas Fendi Zanders sekarang. "Datu Hao Zanders, kita bahkan tidak bisa masuk ke pintu villa, bukan?" Melihat Fendi Zanders dihentikan oleh penjaga keamanan, Jiang Xiaoling berteriak dengan ekspresi yang sangat menghina. "Benar, bukankah kamu baru saja mengatakan ingin mengajak kami masuk melihat villamu? Sekarang kamu bahkan tidak bisa memasuki gerbang villa, ada apa denganmu?" Su Mengying juga berteriak. Chen Qianqian dan Li Yan menunjukkan senyuman menghina, karena mereka berdua sudah memperkirakan situasi ini, bahkan jika mereka dibunuh sekarang, mereka tidak akan percaya bahwa Fendi Zanders akan memiliki rumah di sini. "Fendi Zanders, atau ayo kembali."
Mina juga merasa ada yang tidak beres, dan setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berbisik kepada Fendi Zanders. Kembali. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu berkata dengan lembut, karena kamu sudah datang, mengapa kamu ingin kembali? Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berjalan tepat di depan penjaga keamanan, dan berkata dengan hampa, Anda dapat memeriksanya sekarang, apakah ada pemilik bernama Fendi Zanders di komunitas ini? Setelah penjaga keamanan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan wajahnya menjadi sedikit malu. Dia merasa jika Fendi Zanders bukan pemilik di sini, dia tidak akan begitu tenang dan tenang ketika dia dihentikan olehnya sekarang. Jadi penjaga keamanan itu ragu-ragu sejenak, lalu menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, apakah Anda benar-benar pemilik di sini? Sudah kubilang, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya sekarang. Fendi Zanders menjawab lagi. Apa, kalian masuk dulu. Aku akan mencari pemilik bernama Fendi Zanders nanti. Jika nanti aku tahu kalian berbohong padaku, aku pasti akan mengusirmu. Penjaga keamanan khawatir jika Fendi Zanders benar-benar pemiliknya dan dia menyinggung Fendi Zanders karena kejadian ini, dia mungkin kehilangan pekerjaannya. Itu sebabnya penjaga keamanan setuju untuk membiarkan orang seperti Fendi Zanders masuk terlebih dahulu. Dan ketika Chen Qianqian, Lian dan yang lainnya melihat bahwa penjaga keamanan benar-benar mengizinkan Fendi Zanders masuk, ekspresi mereka langsung menjadi bingung, karena mereka merasa Fendi Zanders seharusnya tidak bisa masuk sesuai dengan situasi normal. Namun, Fendi Zanders mengabaikan orang-orang ini dan langsung masuk ke komunitas tersebut. Saya tidak menyangka pekerjaan keamanan di Dijing Manor begitu buruk. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan, lalu berjalan ke komunitas bersama Fendi Zanders. Setelah memasuki komunitas, semua orang tidak terlalu memikirkan Fendi Zanders yang baru saja dihentikan oleh petugas keamanan. Bagaimanapun, mereka semua merasa bahwa kemampuan Fendi Zanders untuk memasuki komunitas tidak berarti bahwa dia benar-benar pemilik komunitas, juga tidak berarti bahwa dia benar-benar pemilik komunitas. Ada sebuah rumah di sini. Seperti yang dikatakan Lian, bahkan pekerjaan keamanan di Dijing Manor mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik. Lingkungan ini terlalu indah, bukan? Jiang Xiaoling mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret pemandangan di komunitas tersebut. Tata letak Dijing Manor didesain sepenuhnya sesuai dengan taman aristokrat abad pertengahan, sehingga setelah memasuki komunitasnya, Anda seolah-olah sedang berwisata ke istana Eropa kuno. Orang-orang seperti Jiang Xiaoling belum pernah ke Dijing Manor, dan mereka terkejut dengan pemandangan di dalamnya. Dijing Manor ini terletak di Gunung Jiulong yang merupakan gunung tertinggi di Jiangcheng. Di Dijing Manor, Anda bisa menikmati pemandangan malam Jiangcheng yang indah. Apalagi Dijing No. 1 merupakan villa termewah di Dijing Manor. Hanya memiliki kolam renang luar ruangan, lapangan golf mini, lapangan sepak bola pribadi, bebatuan, danau, patung, lapangan basket dan fasilitas lainnya, serta memiliki ruang pameran pribadi yang dapat digunakan untuk memajang koleksi pribadi pemilik villa. Lian sepertinya sangat mengenal Dijing No. 1, jadi dia berbicara dengan semua orang. Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan Lian, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, karena dia menyadari bahwa dia belum pernah mendengar apa yang dikatakan Lian. Fendi Zanders hanya tahu bahwa villanya sangat mahal. Saya tidak menyangka Dijing No. 1 ini begitu kuat. Chen Qianqian tidak bisa menahan nafas pelan, dan kemudian melanjutkan, saya tidak tahu siapa yang bisa tinggal di villa seperti itu. Tidak banyak orang di kota Jiangcheng yang mampu membeli villa ini. Fang Zihua adalah salah satunya, dan Xie Huaqiang juga salah satunya, tetapi tidak satu pun dari kedua orang ini yang membeli villa ini. Mereka mungkin berpikir bahwa harga villa ini adalah harga yang mahal. Agak mahal. Jadi dibeli oleh orang kaya misterius, tapi siapa orang kaya itu, entahlah. Jawab Lian dengan nada sangat tenang. Jika kamu bisa menjual rumah seperti itu, kamu pasti bisa menghasilkan banyak uang, bukan? Jiang Xiaoling mengedipkan matanya yang besar dan licik dan berkata dengan lembut. Nah, rumah ini dibangun oleh Cao Hongwei, bos dari Hengke Real Estate. Saat itu, Cao Hongwei ingin membangun komunitas villa mewah yang unik, namun setelah rumah tersebut dibangun, ada masalah yang sangat memalukan bagi Cao Hongwei. Lian berkata dengan lembut. Apa masalahnya? Chen Qianqian bertanya dengan cepat. Masalahnya adalah biaya pembangunan istana Dijing ini terlalu tinggi, sehingga harga rumah tentu saja jauh lebih tinggi dibandingkan villa lainnya. Untuk sementara, rumah-rumah di sini tidak dapat dijual. Saat itu, Cao Hongwei juga menghabiskan seluruh kekayaan bersihnya. Mereka semua berada di bawah tekanan Dijing Manor ini, tetapi butuh waktu setengah tahun dari penyelesaian rumah hingga penjualan untuk menjual beberapa villa, dan semuanya adalah villa berukuran kecil, tidak ada yang tertarik dengan uang villa Dijing nomor 1, dan tidak banyak orang yang datang menanyakan harganya. Lian berkata perlahan. Setelah mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders mau tidak mau menoleh untuk melihat Lian. Baru pada saat inilah dia mengerti mengapa Liu Chenwei begitu bersemangat ketika dia menjual villa itu kepadanya.
Bab 474. Lalu apa yang terjadi nanti? Bagaimana di Jingno? 1 terjual. Chen Qianqian sepertinya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Lian, jadi dia buru-buru bertanya. Kemudian tiran lokal misterius di kota Jiangcheng kita muncul. Konon tiran lokal ini pertama-tama membeli 2 townhouse di Dijing Manor, dan kemudian memberikannya langsung kepada salah satu gadis penjual. Saya membelinya. Lian sepertinya sangat paham dengan urusan Fendi Zanders, dan berkata seperti beberapa harta karun. Penjual wanita ini sungguh beruntung. Jika kedua villa ini bisa diberikan kepadaku, maka aku harus bangun dari mimpiku. Chen Qianqian menutup mulut kecilnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benar, wiraniaga ini benar-benar beruntung. Jiang Xiaoling buru-buru mengikutinya. Tapi Lian mencibir ketika mendengar kata-kata Jiang Xiaoling dan Chen Qianqian, lalu berkata dengan ringan, kalian berdua tidak mengerti, wanita penjual itu tidak hanya beruntung, tapi juga memiliki sosok yang bagus. Tampan. Ketika gadis-gadis itu mendengar kata-kata Lian, mereka terkejut. Nama wanita penjual itu adalah Liu Chenwei. Ketika saya pergi ke bagian penjualan untuk melihat-lihat rumah, dia menerima saya sekali. Dia memang sangat cantik dan memiliki tubuh yang sangat seksi. Orang-orang di bagian penjualan mengatakan bahwa Liu Chenwei ini adalah sebenarnya tiran lokal itu mempertahankan majikannya, itu sebabnya dia memberikan villa itu kepada Liu Chenwei, dan Liu Chenwei juga menjadi wakil presiden Hengke Real Estate karena dia menjual gedung No. 1 di Jing ini. Lian berkata sambil tersenyum. Menjadi tampan itu bagus, apapun yang kamu lakukan, akan ada tiran lokal yang membantu. Chen Qianqian tanpa sadar melirik ke arah Mina yang tidak jauh, matanya penuh cemburu, dia sangat cemburu pada orang-orang seperti Liu Chenwei Mina, bagaimanapun juga, wanita seperti itu tidak perlu melakukan apapun, dia hanya bisa mengandalkan penampilannya. Dapatkan semua yang Anda inginkan. Dan Mina tahu betul di dalam hatinya apa yang dimaksud Chen Qianqian, tapi dia sedang tidak mood untuk berbicara dengan Chen Qianqian sekarang. Lalu apa yang terjadi dengan Liu Chenwei ini? Jiang Xiaoling bertanya pada Lian dengan lembut. Hehe, 2 hari yang lalu saya mendengar bahwa tiran lokal membeli Hengke Real Estate secara langsung, dan kemudian mengangkat Liu Chenwei sebagai manajer umum Hengke Real Estate. Lian menjawab sambil tersenyum, lalu melanjutkan, saya harus mengatakan, tiran lokal ini memang sangat kaya, perusahaan real estate sebesar itu benar-benar membelinya segera setelah dikatakan akan membelinya, dan Liu Chenwei ini benar-benar beruntung. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia beralih langsung dari seorang pramuniaga ke bos Hengke Real Estate. Chen Qianqian, Jiang Xiaoling dan gadis-gadis lainnya merasa lebih iri setelah mendengar apa yang dikatakan Lian. Kisah ini sangat menarik bagi mereka. Kapan saya akan bertemu dengan tiran lokal yang kaya raya? Chen Qianqian menghela nafas pelan. Tentu saja menyenangkan bertemu dengan tiran lokal, tapi saya takut bertemu orang miskin yang berpura-pura menjadi tiran lokal. Jiang Xiaoling tersenyum dengan mulut kecilnya yang melengkung. Itu benar. Chen Qianqian mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu berkata sambil tersenyum, bahkan jika saya tidak dapat bertemu dengan tiran lokal, saya tidak ingin ditipu oleh orang malang. Akan sangat menyedihkan jika saya ditipu olehnya. Kak, maksudnya apa? Mendengar kata-kata Chen Qianqian, Mina tidak tahan lagi, mengerutkan kening dan berteriak keras. Mina, jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak menyebutmu, aku hanya menghela nafas dengan santai. Chen Qianqian buru-buru menjawab, lalu menoleh ke Fendi Zanders dan bertanya, Fendi Zanders, di mana vilamu? Kenapa kamu belum sampai? Yang di depan itu. Fendi Zanders menunjuk ke villa termewah di depannya, dan menjawab dengan ekspresi yang sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Fendi Zanders, apakah kamu bercanda? Kamu bilang villa itu adalah rumahmu. Chen Qianqian menatap sepasang mata rubah, dan berteriak dengan ekspresi sangat terkejut. Apakah menurutmu aku sedang ingin bercanda denganmu? Fendi Zanders berkata dengan ekspresi tenang. Hehe, Fendi Zanders, kamu berpura-pura menjadi apa? Tahukah kamu villa apa itu? Lian bertanya pada Fendi Zanders sambil mencibir. Apa itu? Fendi Zanders menoleh dan menatap Lian dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan sangat tenang. Kamu bahkan tidak tahu villa apa itu, tetapi kamu berani mengatakan bahwa villa itu milikmu. Kamu lucu sekali. Teriak. Lian tanpa ekspresi, lalu menunjuk ke lokasi villa itu dan berteriak keras, jika Anda tidak tahu, izinkan saya memberitahu Anda, villa itu adalah di Jingno. Seorang pria kaya misterius membelinya, dan Anda benar-benar mengatakan bahwa villa ini milik Anda, lelucon internasional macam apa yang Anda mainkan dengan saya di sini. Lian merasa Fendi Zanders bahkan mungkin tidak mampu membeli villa termurah di sini, apalagi di Jingno. 1. Orang kaya misterius yang Anda sebutkan tadi adalah saya. Saya membeli villa ini. Selain itu, Liu Chenwei bukanlah majikan saya. Liu Chenwei dan saya hanya berteman.
Fendi Zanders berkata pada Li dengan ekspresi kosong. Kata batu. Maukah kamu mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Jika aku tidak mengatakan itu, kamu mungkin tidak tahu siapa Liu Chenwei. Lian berteriak pada Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar. Di sisi lain, Fendi Zanders tersenyum dingin pada Lian tanpa menjelaskan apapun. Karena dia merasa tidak perlu menjelaskan masalah ini sama sekali, selama dia membuka pintu gerbang di Jingno. 1. Semuanya akan terselesaikan dengan mudah. Semua orang melihat punggung Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka menjadi sedikit linglung, dan mereka merasa ini sungguh luar biasa. Apakah Fendi Zanders ini sudah gila? Dia benar-benar mengatakan bahwa di Jingno 1 adalah miliknya. Ya, menurutku pasti ada yang salah dengan otak Fendi Zanders, kalau tidak, beraninya dia mengatakan bahwa di Jingno 1 adalah miliknya. Hehe, menurutku, Fendi Zanders ini orang gila. Jiang Xiaoling, Su Mengying dan yang lainnya mau tidak mau berdiskusi dengan suara rendah. Dan Mina terlihat khawatir, karena dari perkataan Li Yan barusan, dia tahu bahwa pemilik villa ini sepertinya sangat berkuasa. Dia sekarang sedikit khawatir jika dia benar-benar membawa Chen Qianqian dan yang lainnya ke dalam villa, jika pemilik villa mengetahuinya, maka mereka pasti akan kewalahan. Lagi pula, tiran lokal seperti itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh orang biasa seperti mereka. Apa yang akan dilakukan Fendi Zanders ini? Aku sudah memberinya langkah-langkahnya sekarang, mengapa dia bersikeras membawa Li Yan dan yang lainnya ke sini? Jika sesuatu benar-benar terjadi, apa yang harus kita lakukan? Mina berdiri di tempatnya, bergumam dengan ekspresi patah. Bab 475. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Yan, Mina mulai sedikit mundur dalam hatinya. Lagi pula, orang yang bisa membeli villa di Jingno 1 pastilah orang yang sangat berkuasa. Jika Fendi Zanders benar-benar membawa mereka ke villa, jika pemiliknya mengetahuinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jadi setelah Mina memikirkannya, dia merasa bahwa dia tidak seharusnya hanya melihat hal seperti itu terjadi, dia harus melakukan sesuatu. Namun saat ini, semua orang sudah sampai di gerbang Villa No. 1 di Jing. Hanya dengan melihat pintu gerbang villa saja, semua orang bisa merasakan bahwa Villa No. 1 di Jing ini sangat berbeda dengan villa lainnya. Tingkat kemewahannya tidak sebanding dengan villa biasa. Chen Qianqian menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ekspresi yang sangat menghina, Fendi Zanders, bukankah kamu mengatakan bahwa villa ini milikmu? Lalu buka pintunya dengan cepat dan biarkan kami masuk dan melihat-lihat. Ya, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki kunci villa ini. Jiang Xiaoling juga buru-buru berteriak, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Fendi Zanders. Fendi Zanders menoleh dan menatap Mina, lalu berkata dengan ringan, apakah kamu membawa kuncinya? Aku. Mina membuka mulutnya untuk berbicara. Jika kamu membawanya, segera buka pintunya dan biarkan mereka masuk dan lihat. Fendi Zanders tahu bahwa Mina pasti membawa kuncinya, jadi dia berbicara langsung sebelum Mina selesai berbicara. Mina memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, lalu apa, Fendi Zanders, kenapa kita tidak kembali? Benar, Fendi Zanders, berhentilah bertingkah di sini. Sekarang setelah kamu mengakui bahwa villa ini bukan milikmu, kami tidak akan menertawakanmu. Su Mengying juga berteriak sambil tersenyum. Saat ini, semua orang yang hadir merasa bahwa villa ini bukan milik Fendi Zanders. Mungkin lebih baik jika mereka belum mengetahui nilai villa tersebut. Namun kini mereka semua tahu kalau villa ini adalah villa termewah di kota Jiangcheng, belum lagi Fendi Zanders hanyalah orang miskin yang mengantarkan makanan, meskipun Fendi Zanders benar-benar generasi kedua yang kaya, dia pasti tidak akan bisa membeli villa ini. Karena semua orang ada di sini, buka pintunya dan biarkan mereka masuk dan lihat. Setelah Fendi Zanders melihat Mina berdiri di sana tanpa berbicara, dia berkata kepada Mina dengan tenang. Tapi, Mina ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, Fendi Zanders, aku tidak membawa kuncinya, ayo kembali. Tidak peduli apa yang terjadi saat ini, Mina tidak bisa membiarkan Fendi Zanders membawa orang-orang ini ke villa. Karena begitu dia masuk, sifat masalahnya akan berubah, tetapi jika dia tidak masuk, paling banyak itu akan menjadi pengungkapan peniruan Fendi Zanders sebagai generasi kedua yang kaya, dan itu tidak akan berdampak lain. Kamu tidak memiliki kuncinya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mina, dia tertegun sejenak, lalu mengangkat alisnya, dan berkata dengan lembut, tidak masalah jika kamu tidak membawa kuncinya, aku yang membawa. Setelah berkata ini, Fendi Zanders mengeluarkan kunci cadangan dari sakunya, dan berjalan menuju gerbang villa. Ketika Mina melihat Fendi Zanders mengeluarkan kunci lain, dia langsung tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders sebenarnya memiliki kunci cadangan di tangannya. Yang membuat Mina semakin sulit untuk dipahami adalah mengapa Fendi Zanders bersikeras membawa Chen Qianqian dan yang lainnya ke dalam villa. Bukankah Fendi Zanders khawatir akan ketahuan?
Sebenarnya ada 3 kunci di villa ini, 2 di tangan Fendi Zanders, dan yang lainnya di tangan Liu Chenwei, sehingga Liu Chenwei dapat memanggil seseorang untuk membantu Fendi Zanders membereskan semuanya. Fendi Zanders meminjamkan kuncinya kepada Mina, jadi dia masih memiliki kunci di tangannya. Setelah Chen Qianqian dan yang lainnya melihat Fendi Zanders benar-benar mengeluarkan kuncinya, mereka semua membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Fendi Zanders ini tidak mungkin menjadi pemilik di Jingno. 1. Jiang Xiaoling tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah, terlihat jelas bahwa dia mulai bimbang sekarang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Setelah Chen Qianqian mendengar kata-kata Jiang Xiaoling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan suara dingin, dan kemudian melanjutkan, lihat betapa miskinnya Fendi Zanders, apakah menurutmu dia terlihat seperti seseorang yang mampu membeli di Jingno? 1. Lalu kenapa dia memiliki kunci villa itu? Jiang Xiaoling menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Kamu percaya padanya ketika dia bilang dia memilikinya. Dia belum membuka pintu villa, bagaimana kamu tahu kalau dia hanya mengambil kunci untuk membodohi kita? Chen Qianqian memarahi dengan dingin. Apa yang Anda katakan ada benarnya? Jiang Xiaoling mengangguk sambil berpikir, tetapi tidak banyak bicara. Fendi Zanders mengambil kunci dan berjalan ke pintu villa, lalu langsung membuka pintu villa di bawah tatapan semua orang. Saat pintu terbuka, semua orang yang hadir tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Semua orang tercengang dan terpana, dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Fendi Zanders benar-benar membuka gerbang di Jingno. 1. Ini. Bagaimana mungkin? Lian menatap matanya dan berteriak dengan penuh semangat. Mungkinkah Fendi Zanders benar-benar pemilik villa ini? Chen Qianqian buru-buru mengikutinya. Jejak keputusasaan melintas di mata Mina, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa sejak pintu villa terbuka, masalah ini tidak lagi berada di bawah kendalinya. Karena jika ada yang mengetahui ada beberapa dari mereka yang menyelinap masuk, maka semuanya akan berakhir. Mina benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders melakukan ini. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Bukankah kamu selalu ingin masuk dan melihat-lihat? Sekarang kamu bisa masuk. Fendi Zanders masuk ke villa sendirian, tetapi dia menemukan bahwa Lian, Chen Qianqian dan yang lainnya semua tercengang di tempat, seolah-olah mereka tidak berniat masuk sama sekali. Zanders, Fendi Zanders, apakah villa ini benar-benar milikmu? Chen Qianqian ragu-ragu sejenak, lalu tersentak, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Bagaimana menurutmu? Fendi Zanders membalas Chen Qianqian dengan wajah ceria, lalu langsung masuk ke villa. Chen Qianqian menoleh untuk melihat posisi Lian, dan bertanya dengan ekspresi bingung, Lian, apakah beritamu akurat? Bukankah kamu mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah orang malang yang mengantarkan makanan? Bagaimana bisa seorang pengantar makanan? Bisakah kamu membeli villa mewah seperti itu? Setelah Lian mendengar kata-kata Chen Qianqian, ekspresi wajahnya runtuh. Karena kini dia mulai ragu apakah perkataan temannya itu benar.